Salam jemaat Tuhan, senang kita kembali di masa raya Natal ini. Kita kembali punya waktu untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan menyembah Dia. Ada sukacita yang besar, saya percaya, karena firman Allah itu mendatangkan pengharapan, sukacita, dan kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk firman Allah yang menguatkan, menyegarkan, bahkan menyembuhkan, memulihkan semangat yang patah. Kehidupan kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami, biar firman Allah bekerja, berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin
Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami rasa takut? Tentu jawabannya iya. Bahkan mungkin saat ini ada ketakutan yang menghampiri kita. Sebagai manusia, setiap kita pernah bahkan sedang mengalami suatu ketakutan. Bohong kalau kita katakan saya tidak punya rasa takut. Karena rasa takut pada setiap orang sebagai manusia itu hal yang manusiawi. Tapi Tuhan mau kita tidak dikuasai oleh rasa takut itu. Tuhan mau kita hidup dalam kemerdekaan dan kemenangan. Karena itu Dia memberikan firman-Nya untuk kita. Karena firman Allah mendatangkan kekuatan, keberanian, damai sejahtera dan sukacita. Karena kita percaya bahwa firman itu adalah kekuatan Allah sendiri yang sanggup menyelamatkan orang yang percaya kepada kebenaran firman Allah. Saudara, di masa raya Natal ini sering kita mendengar atau menyaksikan drama atau firman Tuhan, bagaimana malaikat datang kepada gembala yang di padang. Dan perkataan yang pertama mereka katakan adalah jangan takut. Nah, itu yang kita akan belajar hari ini. Firman itu untuk kita yang mungkin sering mengalami ketakutan. Ada berita kabar baik. Saat Yesus lahir, malaikat datang kepada para gembala dan mengatakan, jangan takut. Bahkan jauh sebelumnya, saat malaikat Tuhan datang kepada Maria, perkataan pertama juga dia katakan, jangan takut Maria. Perkataan itu akan menguatkan, melegakan setiap kita, terutama kepada Maria. Saya percaya itu perkataan yang penuh dengan kuasa. Karena Maria diberikan suatu tanggung jawab besar, suatu beban yang besar saat dia diserahkan tanggung jawab untuk sebagai ibu yang Tuhan pakai rahimnya untuk mengandung juru selamat. Sementara waktu itu dia belum menikah. Kalau tiba-tiba dia mengandung, tentu suatu beban yang besar bagi dia. Apa perkataan orang? Apa reaksi orang kalau orang tahu bahwa dia belum menikah tapi sudah mengandung? Itu membahayakan bagi dirinya sendiri. Bahkan kalau kita bicara hukum Taurat, itu konsekuensinya adalah nyawanya sendiri. Dia bisa dirajam karena melakukan hal yang tidak benar. Tapi perkataan malaikat itu, jangan takut. Saya percaya itu perkataan yang penuh dengan kuasa. Itu yang mendatangkan keberanian kepada Maria untuk dia berani mengambil tanggung jawab. Sehingga dia katakan, aku ini hamba-Mu Tuhan, jadilah seperti apa yang Kau mau. Nah, saya percaya perkataan yang sama juga bagi kita. Saat kita mengalami tantangan, berita yang tidak mengenakan mungkin ke depan, saya percaya kita perlu mendengar perkataan dari firman Tuhan sendiri yang mengatakan, jangan takut. Sama seperti kepada Maria, sama seperti kepada para gembala. Firman-Nya sama datang kepada kita. Jangan takut. Apapun berita yang kita dengar ke depan, apapun tantangan kehidupan kita, firman-Nya tetap sama. Jangan takut. Karena apa? Karena Yesus ada. Berita Natal ada beritakan kelahiran Sang Juru Selamat. Juru Selamat bagi kita dalam setiap area kehidupan kita, saya percaya. Juru Selamat bagi keuangan Bapak Ibu, Juru Selamat bagi kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian, Juru Selamat dari setiap beban, tanggung jawab, tantangan, problem, masalah keluarga, masalah hubungan. Ada Yesus yang memberikan keselamatan, jalan penyelesaian bagi kita. Kristus, Tuhan, Raja Damai itu biar hadir dalam kehidupan kita. Dia Raja Damai, itulah sukacita Natal. Karena dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Damai sejahtera bagi semua bangsa. Itu yang firman Tuhan katakan melalui malaikat Tuhan. Karena itu mari kita terima
Sang Juru Selamat, terima kebenaran Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena firman Tuhan katakan juga di 1 Yohanes 4, dia katakan begini. Saya bacakan bagi Bapak Bill. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Allah itu kasih. Di dalam Allah tidak ada ketakutan. Alkitab katakan bahwa Dia itu pribadi yang pada kenyataannya, pada hakikatnya, pada kebenarannya, Allah itu kasih. Bukan Allah itu punya kasih. Kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, representasi atau pernyataan dari pribadi Allah, kekuatan kuasa Allah itu lahir, datang ke dunia. Dan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dia bukan cuma lahir di palungan, tapi saat ini Dia lahir dalam setiap hati kita. Kalau kita membuka hati kita bagi Kristus Tuhan, Dia akan masuk bertata dalam hidup kita. Dan kalau Dia ada dalam hati kita, kasih itu ada dalam hidup kita, dalam hati kita, kasih itu akan mengalahkan, mengusir setiap ketakutan. Karena Tuhan hadir, kekhawatiran, setiap ketakutan mestinya itu hilang. Bukan hilang seperti apa. Kita tahu bahwa Roh Allah itu mendatangkan kekuatan, damai, sejahtera. Nah, kalau kita izinkan Roh itu berkuasa atas hidup kita, maka ada damai, sejahtera, dan kekuatan Tuhan yang sanggup mengalahkan setiap ketakutan, setiap kekhawatiran kita. Itu yang Tuhan rindu untuk kita alami dalam masa raya Natal ini. Izinkan pribadi yang kekal itu, pribadi yang penuh dengan kasih itu menguasai hidup kita. Karena Dia itu Allah Immanuel. Dia itu Allah yang kekal, Alfa dan Omega. Kalau Bapak Ibu kita khawatir akan masa depan, satu-satunya yang bisa membuat kita merasa aman adalah kita menyerahkan, mempercayakan hidup kita kepada Allah yang kekal, yang mengerti dari awal sampai akhir kesudahan hidup kita. Bukan cuma kesudahan hidup kita, tapi kesudahan bumi ini, dunia ini. Tuhan tahu karena Dia sudah ada sebelum dan sesudah bumi ada. Nah, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Dia yang memegang kendali, yang tidak terbatas antara ruang dan waktu, yang berdaulat atas waktu. Dia tahu masa depan kita, Dia tahu apa yang terjadi ke depan. Dia tidak kaget kalau misalnya tahun depan ada resesi atau krisis global. Dia tahu dan Dia pegang kendali. Satu hal yang membuat kita aman, kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Saya percaya kalau Dia berdaulat, berkuasa, dan Dia sendiri merindukan hidup kita diberkati, karena Yesus sendiri katakan bahwa aku datang untuk engkau memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan di Yohanes 10 ayat 10 bagi kita. Dia rindu kita hidup dalam kelimpahan. Karena untuk itulah Dia datang ke dunia ini. Kalau ada ketakutan, kita lawan, kita bisa menang atas ketakutan itu dengan mengizinkan kasih Tuhan melimpahi hati kita. Minta kasih Tuhan itu menguasai hati kita. Izinkan firman Allah itu berbicara lebih kuat daripada berita-berita yang menakutkan di luar. Izinkan firman Allah yang melimpah memenuhi kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang merdeka, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan punya pengharapan. Karena pengharapan itu sungguh ada, Alkitab katakan. Dan itu bagi kita, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang Tuhan sendiri datang bagi kita
sebagai juru selamat. Dia lahir dalam hati kita, dan juga pada akhir kehidupan Kristus, dia mengorbankan hidupnya, nyawanya, supaya kita memiliki kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, biar Engkau terus berbicara dalam hati kami di masa raya Natal ini. Biar hati kami semakin mengerti dan menyadari apa yang Engkau mau, apa yang Engkau rindu, untuk kami semakin mengenal Engkau sendiri, dan kami menikmati sukacita Natal. Dan itu kami berdoa bukan cuma terjadi pada bulan Desember. Sukacita itu kami berdoa terus mengalir, melimpahi hidup kami selama-lamanya. Karena Engkau sumber kehidupan kami, dan Engkau kekal, tidak pernah berubah. Kami menerima kebenaran firman-Mu yang memerdekakan, menghidupkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.